Di tengah pandemi COVID-19 yang sedang melanda, terutama juga di Provinsi Lampung, tentunya kita harus lebih apik lagi dalam menggali potensi daerah agar perkembangan perekonomian juga tetap terjaga. Dan kali ini juga kita masih dalam bahasan bersama Bedah Tajuk dan juga tentunya dengan Mbak Cici. Oke Mbak, tadi kita sudah bicara tentang potensi-potensi penggalian pajak yang ada di daerah itu sendiri. Nah, apakah saat ini sudah berangsur dengan cukup baik ataukah masih ada tantangan yang ditemui di lapangan? Kalau tantangan pasti ada ya. Berdasarkan BPKP tadi ternyata banyak potensinya ada, tetapi kok capaiannya masih sedikit. Berarti kan ini masih ada tantangan. Nah, ini yang harus dicermati juga ya oleh pemerintah daerah. Dalam pengenaan pajak juga kan memang ada regulasinya ya. Kita melihat bahwa setiap hal itu ada pajaknya di dalam pembangunan itu kan. Nah, pajak ini juga harus dilihat, jangan juga menerapkan pajak sama rata, tapi memang mereka yang benar-benar wajib pajak ya, dengan kemampuan yang lebih besar, seharusnya juga membayar pajaknya juga lebih besar. Ya kan? Sementara yang masih rendah, tentunya diberilah keringanan. Inilah yang dinamakan diberikan insentif dari pemerintah untuk keringanan pajak bagi mereka yang berada di level bawah gitu ya, penghasilan dari istilahnya kita melihat dari nilainya ya. Kemudian mereka yang memang berkemampuan besar jangan juga melakukan pengemplangan gitu ya, kan karena kebanyakan udah Cukup besar. udah besar ya, laba yang diterima banyak tapi dia maunya bayar pajaknya sedikit. Nah itu karena pajak ini juga nanti akan dikembalikan lagi untuk masyarakat dan untuk mereka juga akan merasakannya. Nah ini jadi memang harus saling sinergi ya. Yang mampu memang sesuailah kemampuannya dengan membayarkan pajak. Kemudian kalau yang kecil memang perlu dibantu, ya kita harus ikut membantunya juga. Inilah yang strateginya harus diterapkan juga ya. Oke, ada asas keadilan di situ Betul. ya Mbak ya. Karena kalau misalnya kita bicara adil bukan berarti harus sama rata, Betul. tetapi kita sesuaikan dengan kondisi dan juga kebutuhannya seperti apa. Tentunya ini menjadi sebuah peringatan juga bagi beberapa instansi ataupun juga yang pastinya dikenai oleh pajak supaya tidak mengemplang pajak. Nah, kalau untuk hotel sendiri, Mbak Cici, kita kan sudah melewati masa PPKM yang ternyata juga lumayan sudah turun levelnya. Apakah saat ini untuk pajak perhotelan sudah mulai dikenakan juga atau seperti apa? Kalau untuk perhotelan memang ada regulasinya sendiri ya, dan itu sudah ada ya. Dan capaian kita juga sudah lumayan ya, tapi memang perlu terus digenjot dan kita melihat situasi. Setelah kalau kemarin kita mengalami keterpurukan, wajar kalau pajak dari perhotelan juga ikut menurun. Setelah PPKM kita turun, kemudian juga kasus COVID-19 melandai, tentunya hotel-hotel kembali bergairah. Kalau kita lihat di Bandar Lampung, akhir pekan di sejumlah hotel yang ada di jantung kota ya, di kota Tapis Berseri itu ramai gitu, pengunjungnya banyak karena dilihat dari parkir ya, kasat mata. Mereka yang parkir itu sampai keluar jalan. Ini kan memang bagus ya, tapi memang tetap protokol kesehatan harus yang utama. Nah dari potensi ini juga perhotelan juga selayaknya juga wajib menyalurkan pajaknya gitu, dan retribusi yang dikenakan oleh pemerintah daerah. Tentunya kita harapkan juga peran dari pemerintah untuk ikut memberikan keringanan ya, karena masih dalam masa pandemi seperti saat ini tentunya belum bisa digaspol, tapi tentunya kita membutuhkan adanya bantuan supaya gerak roda perekonomian ini bisa kembali berjalan ya Mbak Cici ya. Nah, bagaimana dari instansi yang lain? Apakah ada yang perlu untuk dilakukan tentunya supaya bisa terus digali potensi pendapatan di Provinsi Lampung ini Mbak? Iya, tentunya ada ya, yang lain juga harus ikut serta ya. Tidak hanya sektor pariwisata perhotelan, tapi yang lain, misalnya perizinan, permudah, kemudian penambangan juga ya. Dibuatlah perizinan, kemudian kalau dia sudah mudah, kemudian sudah berproduksi, tentunya mereka nanti kan akan ada pajaknya. Nah ini kan yang bisa diambil juga dari pemerintah. Nah itulah yang
diberikan kemudahan-kemudahan, kemudian juga nanti akan imbasnya akan kembali lagi ke pemerintahan daerah, dan dari sini akan disalurkan lagi untuk masyarakat, untuk pembangunan baik itu infrastruktur, perekonomian dan lainnya pastinya. Oke, tentunya kita bicara tentang perekonomian, ini memang tidak hanya menjadi PR bagi pemerintah ataupun juga instansi terkait, tapi juga masyarakat ini bisa ya Mbak ya untuk ikut serta tentunya menyukseskan bagaimana akhirnya penggalian pendapatan di Bandar Lampung dan juga tentunya di Provinsi Lampung itu bisa berjalan maksimal. Menurut Mbak Cici sendiri seperti apa langkah yang harus kita lakukan tentunya sebagai masyarakat Provinsi Lampung untuk menyukseskannya? Ya, kembali ke kita ya, kembali ke masyarakat. Kita melihat saja seperti ini. Kalau dalam ajaran agama ya kan, setiap pendapatan yang ada itu kan pasti ada disisihkan berapa persen untuk orang lain. Ada hak orang lain di dalam pendapatan kita. Nah, ini implikasinya sama dengan seperti pajak, ya kan? Di dalam penghasilan yang kita dapat, tentu ada pajak yang harus dibayarkan, harus ditunaikan. Inilah yang penting untuk kesadaran bahwa pendapatan kita bukan melulu untuk kita loh, ada hak orang lain. Dan hak itu nanti dikumpulkan, kemudian dari kumpulkan itu nanti juga untuk dikembalikan lagi ke masyarakat. Nah ini jadi kesadaran untuk tetap membayarkan pajak sesuai dengan aturan yang ada gitu, pastinya. Rakyat bijak, taat pajak ya Mbak Cici ya. Jadi dimulai dari diri sendiri yang tentunya kita juga memiliki kewajiban untuk memberikan bagian dari kita tentunya kepada daerah, dan tentunya ini juga untuk mendukung roda pemerintahan ekonomi kita, terlebih kita akan menggaskan lagi setelah pandemi seperti ini. Apa pesan dari Mbak Cici tentunya supaya kita bisa memaksimalkan usaha ini Mbak Cici? Selain sadar untuk itu, untuk membayar pajak, menunaikan pajak, pemerintah juga harus pengawasannya harus ketat dan pengelolaannya juga harus tepat. Jangan mengambil kemudian malah disalahgunakan. Itu kan juga tidak baik. Jadi memang itu kita mengambil dari masyarakat pajak, kemudian dikumpulkan dan difokuskan pajak ini pengelolaannya untuk apa saja. Untuk kembali ke masyarakat, untuk kembali ke rakyat. Jangan disalahgunakan untuk kepentingan diri sendiri atau pribadi. Itu yang menjadi catatan ya, karena ini orang banyak ya, hak orang banyak juga yang harus diperhatikan pastinya. Betul sekali, tentunya di masa pandemi seperti saat ini menjadi momen bagi kita untuk selalu menginisiasi adanya gotong royong dalam masyarakat, tentunya juga dalam roda pemerintahan dan juga perekonomian. Oke, terima kasih Mbak Cici. Nanti kita akan lanjutkan lagi untuk mengetahui trending topik apa saja yang ada di multi platform Lampung Pos. Tetaplah bersama kami.